Selamat pagi bagi anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari pelajaran ketiga, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 17. Halaman 17. Baik, sudah dibuka. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu dalam Alkitab 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Dibuka Alkitabnya. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nats Alkitab ini merupakan tulisan daripada Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, intinya Paulus menasihati supaya jemaat bernyanyi dengan roh dan akal budi. Apa itu bernyanyi? Bernyanyi itu sama dengan mengeluarkan bunyi atau suara yang bernada. Nah, tetapi kalau dalam ibadah, bernyanyi itu adalah menaikkan lagu pujian atau ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat nyanyian atau pujian kepada Tuhan. Perlu juga kita ketahui ada beberapa jenis bernyanyi. Nah, seperti menyanyi solo atau single satu orang. Kemudian yang dikatakan duet berarti menyanyi 2 orang. Ada yang namanya trio, berarti 3 orang. Ada quartet, kemudian quartet 4 orang. Vokal group lebih dari 4 orang. Kemudian ada lagi yang dikatakan paduan suara. Nah, dalam ibadah kita bernyanyi bisa juga kebanyakan menyanyi secara bersama. Semua sidang jemaat yang hadir diajak untuk bernyanyi bersama. Nah, tetapi ada juga yang dikatakan nyanyian-nyanyian persembahan itu tadi. Ada yang bernyanyi solo, ada persembahan vokal grup, ada paduan suara, ataupun kor. Nah, dalam bernyanyi juga bisa berbagai macam cara atau bentuk juga. Bagaimana supaya pujian atau nyanyian itu semakin indah. Ada juga yang dikatakan bernyanyi secara kanon. Secara kanon berarti bernyanyi secara bersahut-sahutan atau berbalas-balasan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu pengertian dari bernyanyi dengan akal budi. Artinya kita bernyanyi dengan segenap
akal kita bagaimana supaya nyanyian kita itu semakin indah didengar oleh Tuhan maupun didengarkan orang lain. Ya, karena dengan mendengar pujian juga ada banyak orang diberkati. Bernyanyi merupakan salah satu unsur dari ibadah. Minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsur ibadah. Ada doa, ada pujian, ada firman Tuhan, ada pengakuan iman. Nah, jadi bernyanyi ini merupakan salah satu hal yang tidak lepas dari yang namanya ibadah. Artinya orang Kristen selalu bernyanyi dalam setiap ibadah. Mengapa? Karena dengan bernyanyi kita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita berusaha meninggikan nama Tuhan. Dengan bernyanyi kita tunjukkan sukacita kita karena Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, dengan menyanyi juga kita mengundang hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Karena ibadah tanpa hadirat Tuhan itu sia-sia. Nah, jadi kita berusaha mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Nah, salah satunya adalah lewat nyanyian kita. Nah, dengan bernyanyi juga kita menunjukkan kesiapan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, sebagai unsur yang terpenting dalam ibadah adalah firman Tuhan atau Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Nah, ibadah tanpa firman itu juga sia-sia. Nah, jadi itu semua saling kait-mengait, ya. Nyanyian untuk mempersiapkan kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam bernyanyi kita tidak boleh asal-asalan. Ya. Kita perlu menjaga sikap kita di dalam bernyanyi. Beda ketika bernyanyi di rumah dengan lagu-lagu yang bukan pujian kepada Tuhan, ya. Nah, khusus menghadap hadirat Tuhan kita tidak boleh sembarangan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, karena kita menghadap Allah yang Maha Kuasa ataupun, nah saya bacakan ya, Ibrani pasal 12 biar lebih jelasnya. Ayat 28, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, jadi disinilah yang dikatakan tadi, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya, kita menghadap hadirat Tuhan dengan berusaha datang atau beribadah dengan cara yang berkenan. Nah, salah satunya dikatakan hormat dan takut. Nah, di sini akal budi kita harus jalan. Bagaimana supaya ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya nyanyian kita itu berkenan kepada Tuhan, diterima Tuhan sebagai persembahan kita, sebagai ucapan syukur kita? Ya. Nah, bagaimana supaya benar-benar hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita? Maka demikianlah kita harus menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh ketika kita bernyanyi. Bukan seperti tadi asal berbunyi aja suaranya, ya. Nah, tetapi dengan tulus bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terpusat kepada Tuhan. Ingat, kita beribadah bukan supaya diberkati, bukan supaya diselamatkan, tetapi sebaliknya. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Nah, jadi ibadah kita itu harus benar-benar menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan.
Ibadah itu adalah ungkapan hati kita untuk menyatakan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka ibadah, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan tidak boleh bermain-main, harus dengan kesungguhan. Baik, untuk hari ini pelajari bukunya, baca mulai halaman 17 dan 18, bagian A dan bagian B, sampai halaman 20 ya, bagian A dan B sampai halaman 20. Nah, kemudian tugasnya kerjakan halaman 18. Ada 3 pertanyaan di situ. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.